Hai guys, kenalin aku Bait. Di sini aku mau sharing tentang pengalaman karakter development yang aku rasakan hingga saat ini gitu. Jadi gini, kenapa aku mungkin dari kalian ada beberapa yang bertanya kenapa aku sharing pengalamanku ini gitu. Jadi gini, aku itu punya sudut pandang yang agak unik terhadap gimana cara dunia ini bekerja gitu. Gak tahu ya, tapi entah kenapa aku tuh kayak punya insight yang agak berbeda dari kebanyakan orang. Mungkin kita bakal bahas dari latar belakang pendidikanku dulu lah. Jadi dulu itu aku SD di sekolah swasta. Kalau kalian tahu namanya itu dulu SD Muhammadiyah. Nah pas di SD Muhammadiyah ini aku jadi cukup terdidik dan jadi sangat familiar dengan hal-hal yang berbau Islam lah. Karena emang basicnya sekolah swasta Islam sih. Jadi ya emang diajarkan Islam. Oh dulu tuh jadi kayak Islam oriented gitulah basicnya pas masih SD. Nah dilanjut ke SMP. SMP ku itu agak unik. Jadi SMP ku itu bukan sekolah konvensional. Aku tuh dulu sekolah di sekolah swasta. Sekolah homeschooling, kok swasta sih. Nah, di homeschooling ini bisa dibilang tuh aku kayak menemukan style belajar gue yang paling ideal gitu. Maksudnya ideal tuh gini. Aku kayak bisa memaksimalkan potensi diriku secara maksimal di bidang akademik maupun non akademik gitu. Mungkin kita bakal bahas tentang sistem belajarnya kali ya, biar kalian paham kok aku sampai bisa memaksimalkan potensi diriku secara maksimal pas homeschooling ini. Nah, homeschooling ini sistem belajarnya itu 3 kali seminggu. Yes, kalian nggak salah mendengar, itu tuh cuma 3 kali seminggu, alias Senin, Rabu, Jumat. Dan aku ingat banget dulu tuh jam belajarnya tuh singkat juga, kalau nggak salah nggak nyampe 3 jam. Dulu dari jam 8 pagi sampai setengah 11 siang, itu singkat banget. Tapi entah kenapa ya itu tuh masuk aja gitu di otak aku. Mungkin otak aku tuh adaptasinya cepet atau gimana nggak tahu ya. Schoolingku itu basisnya itu belajarnya meeting online kalau kalian tahu. Iya sebenarnya jadi mirip kayak sekolah konvensional pas covid dulu sih. Tapi kan homeschoolingku itu basisnya dari awal udah meeting online gitu. Jadi kayak STM sama kurikulumnya mungkin hitungannya lebih siap lah. Nah dengan sistem yang lebih matang bisa dibilang sama waktu yang lebih fleksibel, aku tuh kan jadi punya banyak waktu luang yang cukup banyak lah. Jadi kayak aku kan basicnya emang suka coba-coba ya. Kan waktunya aku juga yang luang banyak. Jadi aku nyoba-nyoba tuh banyak hal. Dulu tuh aku sempat nyoba apa ya? Oh, itu tuh apa sih namanya? Oh, logo desain. Dulu aku sempat nyoba desain logo. Terus aku juga sempat nyoba ilustrasi desain. Dulu ilustrasi sawah lah, pemandangan, dulu anime juga. Terus aku tuh juga sempat nyoba ilmu barista, kayak bikin kopi-kopi gitulah. Terus dulu tuh aku juga sempat nyoba ngoding simple aja lah kayak Hello World. Terus aku juga sempat bikin buat di Discord buat musik gitulah. Terus kalau nggak salah tuh aku sempat bikin apa ya, novel kalau nggak salah tuh, novel atau cerita gitulah, cerita pendek. Aku lupa, aku upload di webtoon atau apa gitu. Aku sempat bikin beberapa. Tapi ya dari banyaknya hal yang aku coba ya gitu, nggak semua cocok dan jadi skill yang benar-benar jadi gitu. Paling cuma ilmu barista lah bener-bener jadi, karena emang basicnya aku suka ngopi gitu. Oh iya, sama ilmu desain lah, karena di desain itu kan dulu pas desain logo sering pakai mockup ya. Pas pakai mockup jadi belajar Photoshop. Nah Photoshop itu sekarang kepake banget di bidang dunia fotografiku. Nah dari hal itu aku jadi kayak belajar sesuatu gitu. Aku tuh kayak jadi menyadari kalau ternyata setiap orang tuh punya perannya masing-masing di bidang tertentu gitu. Jadi nggak bisa tuh kita maksain, oh aku tuh mau masuk sini, aku mau masuk sini. Ternyata kayak ada suatu gap yang membatasi kita, atau alias sebutannya mungkin barrier to entry lah. Kita tuh mungkin nggak cocok untuk masuk ke ranah situ. Tapi ya sebenarnya ya aku tuh nggak percaya kalau manusia itu punya limit. Aku percaya kalau yang melimitasi manusia itu pikirannya sendiri gitu. Untuk kasus ini itu tuh sebenarnya lebih cenderung ke kemampuan seseorang untuk grow di suatu bidang itu berbeda-beda gitu. Misalkan nih ada si A dan si B, mereka sama-sama ingin menekuni dunia coding gitu misalkan. Nah si A ini bisa menghasilkan 1 poin per hari, sedangkan si B itu bisa menghasilkan 100 poin per hari. Kan ada kesenjangan earning point tuh. Misalkan nih kita ambil contoh, misalkan si A pengen mencapai target 1000 poin gitu, kan ya bisa-bisa aja sebenarnya, cuma butuh effort yang bisa dibilang gede banget lah. Berbeda dengan kasusnya si B yang untuk mencapai target 1000 poin itu
butuh effort yang bisa dibilang lebih minim lah. Ada kesenjangan learning point tuh antara si A dan si B. Solusinya gimana? Nah, solusinya itu sebenarnya satu. Si A ini ganti bidang yang ditekuni. Dia harus explore hal-hal baru yang bisa bikin dia dapetin 100 poin per hari atau bahkan lebih gitu. Jadi, gamenya itu sebenarnya bukan tentang seberapa besar effort yang kamu keluarkan, tapi seberapa efektif effort yang kamu keluarkan itu. Oke, sekarang masuk ke pengalaman SMA. Pas di SMA ini bisa dibilang aku tuh kayak dapat banyak banget pelajaran hidup sama tamparan dari realita gitu, asli. Karena apa yang aku pikirin dulu sampai terjadi di realita itu benar-benar beda jauh gitu. Mulai dari perilaku manusia sampai ke sistem sosial yang ada gitu. Nah, pas masuk di SMA ini aku benar-benar kayak expose berbagai perbedaan yang ada gitu. Mulai dari agama, ras, ekonomi, bahkan sampai latar belakang keluarga gitu. Nah, di SMA ini aku tuh sering banget rasa kesel gitu. Itu benar-benar kurasain hampir tiap hari gitu pas awal-awal masuk sekolah. Karena aku tuh sering banget lihat teman-temanku itu pada nyanyain potensi yang mereka miliki gitu. Aku tuh juga lumayan sering gitu melihat teman-temanku tuh spending money untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, kayak konser lah, nongkrong-nongkrong gak jelas, ikut-ikutan FOMO dan lain-lain gitu. Aku tuh jadi sempat mikir gitu, kok dia bisa ya ngeluarin duit segitu gede untuk hal-hal yang kurang bermanfaat gitu. Terus kok bisa ya dia tuh nggak kepikiran kalau bisa nggak punya duit gimana gitu. Terus juga kok dia bisa ya berperilaku kayak gitu, kayak kurang baik gitu, apa dia nggak takut dosa gitu. Aku tuh kayak kepikiran terus tuh kayak gitu sampai ke suatu titik aku tuh kayak mulai berpikir gitu, kalau hidup ini bukan tentang mencari persamaan, tapi tentang bagaimana cara kita menerima perbedaan gitu. Nah, setelah aku dapat kesimpulan ini, hidupku tuh kayak bener-bener berubah gitu. Aku jadi mulai bisa menerima perbedaan yang ada gitu. Aku jadi mulai sadar gitu kalau setiap orang itu punya jalannya masing-masing, nggak melulu harus sesuai dengan apa yang kupikirin. Mungkin ini bisa dibilang salah satu karakter development yang paling kerasa banget lah sampai saat ini di aku. Mungkin ada satu hal lagi yang pengen aku sharing ke kalian gitu. Itu soal tentang keberanian untuk berbeda. Mungkin ya bisa dibilang ini tuh hal yang paling aku notice selama aku masuk di SMA gitu. Karena aku sering banget tuh lihat teman-temanku tuh ikut-ikutan atau cenderung berlindung ke suatu keputusan kelompok mayoritas gitu. Misalkan nih, kita ambil contoh di kelas. Ada guru bilang gini, bagi yang sudah paham tolong dipresentasikan ya anak-anak. Satu kelas tuh langsung ada diem tuh, hening, sunyi. Padahal ya aslinya seisi kelas tuh ya udah paham sama materinya. Cuma entah kenapa mereka tuh jadi takut dan ragu sama dirinya karena mayoritas itu pada nggak maju gitu. Takut dikira salah lah, apalah atau entahlah apa itu. Nah, di situ tuh aku ngerasa aneh gitu. Kok pada gini semua gitu. Dan dari situ tuh aku jadi mutusin gitu buat maju pertama. Ya kayak ya udah gas saja maju gitu. Masalah bener atau salah ya itu urusan belakang gitu. Nah, setelah aku maju itu ada suatu kejadian unik gitu. Setelahnya kayak yang lain tuh mulai tuh satu persatu maju ke depan gitu. Kayak mereka jadi yakin sama jawaban mereka gitu setelah aku maju. Itu kayak butterfly effect lah kalau kalian tahu. Nah, dari situ tuh aku jadi belajar gitu. Kalau butuh suatu dorongan atau pembeda di ekosistem untuk ekosistem itu bisa berkembang menjadi lebih baik gitu. Dan dari kejadian itu juga aku kayak jadi lebih mulai paham lah sama quote-nya Kalimat Sada. Kalimat Sada sempat bilang gini, dunia itu tidak dirubah oleh orang pintar yang tidak punya nyali, tapi dunia ini dirubah oleh orang bodoh yang rela melakukan apa saja untuk hidupnya.